Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih bisa mengikuti kajian kitab Fiqih Safinatun Najah. Dan alhamdulillah sekarang memasuki pasal tentang hal-hal yang dilarang ketika kita tidak punya wudu, ketika kita sedang junub, dan ketika perempuan sedang haid. Dan insyaallah Al-Fakir bawakan materi ini mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus buat Al-Fakir pribadi, umumnya untuk jamaah yang menyimak video ini. Dan mohon maaf apabila dari segi baca kitabnya, logatnya, i'rabnya, penjelasannya kurang baik, kurang sempurna. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun manin taqadha wudu'uhu. Utawi iki iku siji pasal sing sapa narima batal wudu'uhu apa wudune si wong. Haruma maka haram alaihi ingatase si wong arba'atu asya'a opo papat piro-piro perkara. Jadi yang dilarang, yang diharamkan ketika kita tidak punya wudu itu ada 4 perkara. As-sholatu siji sholat, wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafi lan nyekel mushaf, wa hamluhu lan ngegawane mushaf. Jadi yang pertama yang dilarang ketika tidak punya wudu yaitu sholat haram, tawaf haram, memegang Al-Quran haram, dan membawanya itu haram, itu membawa Al-Quran. Wa yahrumu alal junubi lan haram ing atase wong junub sitatu asya'a opo 6 piro-piro perkara. As-sholatu siji sholat, at-tawafu lan tawaf, wa masul mushafi lan nyekel mushaf, wa hamluhu lan ngegawane mushaf, walubsu fil masjidi lan meneng ing dalam masjid, wa qiraatul Qur'an lan maca Al-Qur'an. Jadi yang dilarang ketika kita sedang junub yaitu hampir sama dengan tidak punya wudu, cuma ada penambahan 2, yaitu berdiam diri di masjid dan membaca Al-Quran. Ini bagi perempuan nih sekarang. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya'a lan haram kalawan haid opo 10 piro-piro perkara. As-sholatu siji sholat, wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafi lan nyekel mushaf, wa hamluhu lan ngegawane mushaf, walubsu fil masjidi lan meneng ing dalam masjid, wa qiraatul Qur'an lan maca Al-Qur'an, wa shaumu lan puasa, wa tolaku lan tolak. Wal mururu fil masjidi in khafat talwisahu lan lewat ing dalam masjid lamun wedi ieu wadon ing lelesine masjid. Wal istimta'u bima baina surati wal rukbati lan bersenang-senang bima kalawan barang kang tetep ieu barang baina surati ing dalam diantarane pusar wa rukbati lan dengkul. Yang haram dilakukan ketika wanita haid adalah hampir sama dengan ketika junub ataupun ketika tidak punya wudu. Cuma penambahannya yaitu haram melakukan ibadah puasa, tolak, ya,
Talak haram, cerai haram ketika sedang haid, ya, kecuali si istri maksa meminta cerai, maka silahkan jatuhkan cerai, akan tetapi masa idahnya bisa lebih lama daripada cerai normal. Ya, tapi kalau benar-benar tidak maksa, haram untuk menjatuhkan talak ketika sedang haid. Dan terus melewati masjid jika khawatir menetes, ya, darahnya ke lantai masjid. Jadi haram hukumnya wanita haid melewati masjid. Kecuali memang darurat, ada hajat, ada kebutuhan, ya, akan tetapi harus pakai pembalut, ya, karena menjaga supaya tidak menetes ke lantai, pakai pembalut, dan masuk ke dalam masjid pintu A, keluarnya harus pintu B. Ya, masuk pintu satu, keluarnya pintu yang lainnya, maksudnya begitu. Itu pun kalau benar darurat, ya pakai pembalut. Tapi kalau poin perkara yang berdiam diri di masjid, mau netes, mau tidak, sedang haid, itu hukumnya haram. Tapi kalau sekedar hanya melewati karena ada hajat, karena ada darurat, ya, maka lebih baik, ya, memakai pembalut dan hanya melewati saja, masuk, ya, pintu A, keluar pintu B. Dan juga bersenang-senang, haram hukumnya bersenang-senang atau berhubungan badan, bercumbu rayu, ya, dari pusar ke bawah sampai dengkul, itu tidak boleh, haram. Apabila suami memang ingin dan kita harus melayani suami, maka, ya, boleh dipersilahkan bercumbu rayu, akan tetapi di atas pusar, yaitu dari pusar ke atas. Dari pusar ke bawah sampai dengkul, maka haram hukumnya. Itulah perkara-perkara yang dilarang ketika tidak punya wudu, ketika punya junub, dan ketika bagi perempuan sedang haid. Ya, semoga bermanfaat, wabil khusus buat ala fakir pribadi. Umumnya jamaah yang menyimak video ini hanya penjelasan dasar saja, penjelasan singkat saja sesuai di dalam kitab Matan Safinah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.